Itu sebenarnya kenapa? Karena di Bank Indonesia ini kita punya suatu mandat, yaitu adalah mendorong digitalisasi yang ada di Provinsi NTT. Nah, salah satu bentuk di tahun ini adalah inisiatif baru, Esther. Jadi inisiatif barunya adalah kami membuat suatu event pagelaran di mana nantinya akan ada booth-booth UMKM yang bisa menggunakan non tunai pakai kris. Lalu ini yang unik. Iya. Yang uniknya adalah nanti akan ada area permainan. Oke. Nah, permainan-permainan digital kayak misalnya Scream Games, Catch the Stick. Nah, jadi nanti akan dibuka untuk masyarakat umum untuk main games itu dan bayar pakai kris Rp1 aja. Halo Sobat Rupiah, jumpa lagi dalam podcast Bingkai Bank Indonesia Omong Kebijakan dan Informasi. Nah, di episode podcast Bingkai kali ini kita akan membahas What's in Kupang Digital Fest 2026. Tentunya Sobat Rupiah pasti penasaran apa itu Kupang Digital Fest, karena ini merupakan satu festival perdana yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja keseruan yang akan ada di Kupang Digital Fest, kita sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Di sini ada Mas Jeremy, analis junior sistem pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Mas Jeremy, apa kabar? Baik, Baik ya, sepertinya sedang sibuk mempersiapkan Kupang Digital Fest. Ya gitu deh, Kak. Tinggal berapa hari lagi. Nah, Mas Jeremy boleh ya kita sharing-sharing dengan Sobat Rupiah. Pastinya sudah sempat lihat postingan-postingan yang ada di Instagram Bank Indonesia NTT. Nah, di podcast kali ini Mas Jere akan memberikan banyak sekali informasi menarik dan juga apa saja hal-hal yang mungkin Sobat Rupiah dan kita belum tahu akan kita temukan di Kupang Digital Fest nanti. Mungkin sebelum kita lanjut ke sana, pasti kita perlu tahu dulu kira-kira apa latar belakang dari pelaksanaan Kupang Digital Fest 2026 ini yang merupakan satu event perdana. Silakan Mas Jere. Oke, makasih ya Esther udah diundang ke Bingkai tadi ya. Iya, podcast Bingkai. Jadi di Kupang Digital Fest 2026 itu sebenarnya kenapa? Karena di Bank Indonesia ini kita punya suatu mandat, yaitu adalah mendorong digitalisasi yang ada di Provinsi NTT. Nah, salah satu bentuk di tahun ini adalah inisiatif baru, Esther. Jadi inisiatif barunya adalah kami membuat suatu event pagelaran di mana nantinya akan ada booth-booth UMKM yang bisa menggunakan non tunai pakai kris. Lalu ini yang unik. Iya. Yang uniknya adalah nanti akan ada area permainan. Oke. Nah, permainan-permainan digital kayak misalnya Scream Games, Catch the Stick. Nah, jadi nanti akan dibuka untuk masyarakat umum untuk main games itu dan bayar pakai kris Rp1 aja. Jadi memang kita mendorong supaya masyarakat umum itu untuk tahu bagaimana secara pakai kris, apa manfaatnya, seperti itu. Oke, jadi ini salah satu event, jadi ada edukasi dan ada hiburan ya. Nah, mungkin latar belakangnya kenapa sampai ada event ini itu mungkinkah ada perkembangan dari tahun ke tahun terkait digitalisasi di NTT atau seperti apa kira-kira? Jadi kalau misalnya kita lihat datanya ya, Kak Esther, jadi di Provinsi NTT itu per data bulan Mei 2026 kita tuh ada 368.826 pengguna user kris secara individu. Kalau misalnya kita lihat dari pengguna kris sebagai merchant, itu kita ada di angka 344.420 merchant. Nah, hal ini sebenarnya kenapa kita mau ngedorong bagaimana sih kita ningkatin lagi. Karena kalau misalnya kita lihat dari penduduknya Provinsi NTT pun sebenarnya masih banyak potensi-potensi yang bisa kita gapai, masyarakat yang masih bisa kita akuisisi sebagai user dari kris ini, baik sebagai individu maupun sebagai merchant-nya, seperti itu. Oke, jadi Kupang Digital Fest 2026 ini hadir untuk mengisi gap yang masih ada ya. Betul. Oke, berarti dari tadi latar belakang yang sudah disampaikan oleh Mas Jeremy. Nah, Sobat Rupiah pastinya ingin tahu kira-kira kegiatan atau ragam hiburan apa saja yang akan ditemui nanti di Kupang Digital Fest tanggal berapa Mas Jere? Tanggal 10 sampai 11 Juli. 10 sampai 11 Juli, lokasinya? Di halaman kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, nah ini jangan lupa dicatat.
Nah, sekarang Mas Jere akan spill kira-kira hiburan apa saja, terus nanti side eventnya apa saja sih yang ada di Kupang Digital Fest. Silakan Mas Jere. Oke, makasih Kak Esther. Jadi, Sobat Rupiah, Kupang Digital Festival itu akan ada di 2 hari, tanggal 10 Juli 2026 dan 11 Juli 2026. Di 10 Juli itu nanti akan ada perlombaan. Pertama adalah lomba dari Drum Band Taputar PK Competition dan juga Chris Taputar Championship. Nah, kalau yang pertama sesuai namanya. Namanya adalah Lomba Drum Band. Jadi kita sudah ada 11 sekolah SMA, ada 9 SMA, 1 instansi dan juga 1 komunitas. Jadi memang ada 11. Nah, mereka nanti akan bertanding menunjukkan kreativitasnya mereka di hari pertama dan hari kedua. Lalu ada juga namanya Chris Taputar Championship. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah dengar Chris Jelajah Indonesia, nah ini adalah Road to Chris Jelajah Indonesia. Nah, jadi nantinya setiap kelompok yang mendaftar itu akan dilombakan mengikuti misi-misi yang ada di Kupang Digital Festival. Itu baru hari pertama. Nah, di hari pertama nanti kita akan ada 1 music performance. Nah, bandnya itu adalah dari Band lokal. band lokal. Oke, band lokal yang tentunya diminati. Pokoknya banyak banget ya yang Betul. suka kalau band ini tampil di hiburan-hiburan Betul. yang ada di Kota Kupang. Oke. Nah, Selanjutnya, kalau di hari kedua itu tanggal 11 Juli 2026, nanti kita akan ada pertama di pagi hari. Itu ada Zumba. Jadi kita maunya tuh ada teman-teman selain digital, kita juga mau teman-teman sehat. Ada Zumbanya pertama. Terus kedua, ada donor darah. Nah, jadi kita undang teman-teman semua untuk ikut donor darahnya. Jadi nanti akan ada 1 seksi di mana di halaman venue kita itu akan ada bagian di mana mereka atau teman-teman bisa melakukan donor darah. Itu kedua. Lalu ketiga, nanti akan ada sesi 2 dan sesi 3 untuk Chris Taputar Championship dan juga lomba drum band PK Taputar Competition. Nah, lalu selanjutnya kita diakhiri nanti ada pengumuman lomba dan juga ada music performance dari 3 music performance nanti. Oke. Nah, tapi tidak lupa teman-teman, akan ada 1 talk show digital yang sangat seru. Jadi nanti kita akan undang 1 praktisi dan juga 1 akademisi buat ngasih tahu ke teman-teman apa sih sebenarnya tantangan-tantangan digitalisasi sekarang dan juga bagaimana sih cara menjawab risiko-risiko yang ada dari sistem pembayaran yang tambah lama nih tambah digital seperti itu, Pastor. Oke, berarti dari sehatnya ada, kemudian ada UMKM juga ya. Betul. Karena ini melibatkan UMKM Mitra Binaan Bank Indonesia juga. Terus ada Zumba juga. Jadi semuanya kalau kita bilang di Kupang Digital Fest ini paket lengkap ya. Saat kita datang selama 2 hari ini semuanya bisa kita dapatkan. Ada hiburannya, kemudian juga ada edukasinya dan juga ada hal-hal kalau tadi donor darah kita bisa berbagi untuk sesama juga. Nah, kalau dari ragam kegiatan dan juga ini kan banyak sekali ya kalau kita lihat tadi ada kesehatan, kemudian hiburan dan lain-lain. Alasan kenapa semuanya digabungkan dalam Kupang Digital Fest 2026 ini kenapa Mas Jere? Iya, Esther. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat targetnya kami semua, kami ingin menekankan bahwa digitalisasi itu untuk masyarakat umum, tidak kenal usia, tidak kenal gender. Nah, karena itu kami mengundang semua lapisan masyarakat, baik dari gendernya maupun dia laki-laki atau perempuan, usianya, untuk ikut. Jadi kami harapkan dengan adanya acara A, acara B, dan seluruh acara itu bisa merangkum semuanya supaya ikut ke Kupang Digital Festival di 2026. Kayak gitu, Pak Esther. Oke, tadi sudah dirincikan oleh Mas Jere event-eventnya apa saja yang sangat banyak selama 2 hari. Nah, dari 2 hari ini ada yang menjadi highlight dari sekian banyak ragam kegiatan itu kira-kira apa Mas Jere dan kenapa? Highlightnya ya Kak, kalau highlight di Kupang Digital Fest 2026 itu ada 2. Pertama adalah dari area permainan digital. Setahu kami itu adalah salah satu acara, satu-satunya acara di Kupang yang membawa arena-arena permainan digital yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Dan kali ini kita hanya pakai 1 kris saja untuk mainkannya. Oke, jadi scan Rp1. Scan Rp1 Iya. kris. Lalu kedua adalah talk show digital. Nah, jadi talk show digital ini kita bawa dengan tema
transformasi pembayaran digital dan cybersecurity. Nah, gambarannya siap. Apa sih itu, Kak? Nah, gambarannya adalah kita mau melakukan edukasi kepada masyarakat umum, gimana sih tren sistem pembayaran digital itu sekarang seperti apa? Dan cybersecurity-nya kita mau ngasih tahu sebenarnya kalau misalnya kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, resikonya itu apa? Dan bagaimana sih cara kita mencegahnya? Nah, nanti di acara itu kita bakal ngundang 2 narasumber. Oke. Satu praktisi, yaitu dari Principal Cybersecurity OVO, Bapak Richie Aktorian, untuk membawa tema inovasi dan tren sistem pembayaran. Lalu ada akademisi, yaitu dosen Telkom University, Bapak Dr. Dodi Kori Utama, dengan membawa tema keamanan cyber di era digital. Seperti itu, Kak Esther. Oke, berarti dalam talk show ini tuh sudah ada peluang dan juga manfaat yang kita dapatkan dari penggunaan sistem pembayaran digital, tapi kita juga dikasih tips dan trik ya, bagaimana kita bisa tetap aman dengan semakin digitalnya semua semua ranah kehidupan termasuk sistem pembayaran ya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau dari kegiatan yang sekian banyak ini, kemudian juga ada highlight kegiatan yang akan menjadi salah satu yang paling utama dari pelaksanaan Kupang Digital Fest 2026. Ini memang tentunya kegiatan ini diinisiasi oleh Bank Indonesia NTT. Tapi kan pasti bisa terlaksana nanti itu ada kolaborasi dan juga sinergi dengan beberapa pihak. Nah, mungkin Mas Jere bisa juga menceritakan ke kita sejauh ini sinergi dan kolaborasi yang sudah terbangun dengan siapa saja dan sudah seperti apa. Oke, terima kasih Kak Esther. Jadi betul Kak, kita nggak bakal mungkin jalanin Kupang Digital Fest ini sendiri. Nah, kita udah berkolaborasi dan juga bersinergi dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur. Jadi nantinya akan ada kegiatan-kegiatan launching dari logo Dinas Pariwisata Pemprov Nusa Tenggara Timur. Lalu kedua, kita juga berkolaborasi dan sinergi dengan pemerintah Kota Kupang. Nantinya kita akan ada ceremonial launching KRIS Kota Kupang untuk parkiran seperti itu. Oke, jadi untuk parkirannya nanti di launching sekaligus. Jadi bisa dikatakan mulai mengadopsi pembayaran digital untuk parkiran itu setelah nanti Kupang Digital Fest ya. Betul. Oke, lanjut lagi Mas. Kira-kira siapa lagi selain Pemprov, pemerintah Kota Kupang, mungkin ada komunitas? Oke, jadi memang kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas dengan harapannya berbagai komunitas itu bisa datang ke Kupang Digital Fest. Termasuk UMKM ya? Betul. Oke, dan juga tentunya pelaksanaan Kupang Digital Fest ini kita juga mengharapkan nanti ada ada sinergi juga dan juga kolaborasi dengan mitra media yang selama ini mendukung pelaksanaan dan juga komunikasi kebijakan dari Bank Indonesia ya. Jadi kemudian bisa juga diwartakan kepada masyarakat ya Mas Jere ya. Nah, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Kira-kira 3 alasan mungkin ya, 3 alasan yang bisa Sobat Rupiah dapatkan kenapa harus datang ke Kupang Digital Fest. Mungkin secara singkat aja kalau dari Mas Jere gimana? 3 poin menarik berarti ya Esther. Pertama, kita akan membawakan suatu experience yang baru. Pengalaman unik dan baru di mana kita bawa 9 arena permainan. Wahana permainan kita bawa semuanya ke lapangan kantor gubernur. Nah, nantinya di sana kita akan memainkan itu bersama-sama dan hanya membayar Rp1 saja. Oke. Itu adalah merupakan pengalaman yang unik. Kedua, nah nantinya kita juga menghadirkan 4 music performance, Kak Esther. Jadi nanti Bapak Ibu Sobat Rupiah juga bisa menikmati malam minggu bersama keluarga, teman, pacar di Kupang Digital Fest 2026. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu juga bisa menikmati kuliner. Karena nantinya, Kak Esther, kita akan membawa 20 UMKM yang merupakan kuliner-kuliner khas dari Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pingin kulineran malam minggu, bermusik ria, dan juga ada permainan-permainan digital, silakan datang ke Kupang Digital Fest 2026. Oke, paket lengkap selama 2 hari nanti. Nah, closing statementnya mungkin dari Mas Jere boleh sekaligus mengajak Sobat Rupiah supaya nanti jangan melewatkan event ini. Silakan Mas. Sobat Rupiah, jangan lupa datang ke Kupang Digital Fest 2026 tanggal 10 sampai 11 Juli 2026 di halaman kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Nah, bagi teman-teman yang mau tahu infonya lebih lanjut, bisa cek ke Instagram Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, terima kasih Mas Jere. Di tengah kesibukannya mempersiapkan banyak sekali event dan juga nanti Kupang Digital Fest sudah berkenan sharing dengan Sobat Rupiah dalam podcast Bingkai episode kali ini. Semoga persiapan acaranya boleh berjalan lancar dan juga nanti kita berharap informasi yang sudah disampaikan Mas Jere ini Sobat Rupiah juga akan datang dan ikut meramaikan Kupang Digital Fest 2026. Jangan lupa juga sudah disampaikan Mas Jere tadi bisa dapatkan informasi lebih lanjut itu dari sosial media Bank Indonesia khususnya dari Instagram karena nantinya akan banyak yang kita share di sana dan juga supaya tidak terlewat kira-kira nanti hari ini ada apa, hari kedua ada apa dan seterusnya. Nah, terima kasih Sobat Rupiah. Sampai jumpa lagi di podcast Bingkai episode selanjutnya. Jangan lupa like dan juga share podcast ini supaya banyak yang nonton. Terima kasih.